Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abizar dengan NIM T10512101075. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan buangan limbah industri minyak goreng. Yang pertama itu latar belakang. Industri telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi banyak negara, memberikan lapangan kerja, meningkatkan produksi barang, dan memfasilitasi perkembangan teknologi. Namun perkembangan industri seringkali diiringi dengan produksi limbah dan jumlah yang signifikan. Buangan industri lebih baik cair maupun padat jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Industri pengolahan minyak goreng telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan produk ini. Minyak goreng telah menjadi pembagian integral dan berbagai masakan di seluruh dunia, dan permintaan terus meningkat telah mendorong pertumbuhan industri ini. Yang kedua, sumber buangan. Sumber buangan dalam setiap sektor industri, termasuk industri minyak goreng, kelapa sawit, pasti ada residu dan atau limbah yang dihasilkan dari proses produksinya. Jika tidak dikelola dengan benar, limbah ini akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Misalnya yang pertama itu air limbah proses pemurnian minyak dan cucian bahan baku. Yang kedua, air cuci, air yang digunakan untuk mencuci biji-bijian atau kacang-kacangan sebelum ekstraksi. Yang ketiga, efluen dan ekstraksi cairan sisa dari proses ekstraksi pelarut yang mungkin mengandung pelarut, residu, dan komponen lainnya. Kemudian yaitu sumber buangan, karakteristik buangan. Jenis dan karakteristik buangan itu limbah cair dari produk minyak goreng menghasilkan residu cair yang perlu dikelola secara efektif untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan. Limbah tersebut umumnya mengandung berbagai senyawa kimia dan bahan berbahaya yang perlu dipisahkan dan diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Pabrik minyak goreng memerlukan sistem pengolahan limbah yang efisien untuk memastikan air yang dibuang kembali lingkungan tidak mencemari sumber daya air dan membahayakan ekosistem perairan. Dari tabel pertama dapat dilihat bahwa karakteristik air limbah industri minyak goreng bersifat agak asam. Di samping mengandung banyak zat organik, juga mengandung minyak dan lemak yang tinggi, di mana nilai dan konsentrasi rata-rata parameter pencemaran tersebut telah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Hal ini diperkirakan karena bahan baku serta bahan yang diolah itu sendiri merupakan minyak crude palm oil dari tumbuhan dan kadar minyak dan zat organik yang tinggi. Sehingga dengan adanya les minyak dan kebocoran atau tercecernya minyak sedikit saja pada saat proses produksi dan pengambilan contoh uji mutu akan menyebabkan tingginya konsentrasi pencemaran tersebut di dalam efluen pabrik. Dapat dilihat pH-nya sekitar 5,95 sampai 6,50 dengan baku mutu 6 sampai 9, BOD 146,87 sampai 413 dengan baku mutu 75, COD 242 sampai 751 dengan baku mutu 150, TSS 84 sampai 580 dengan baku mutunya 60, untuk kadar minyak dan lemak 58 sampai 67 dengan baku mutunya cuma 5. Untuk metode pengolahan limbah industri minyak goreng yang cocok yang telah dilakukan untuk makalah ini yaitu penggunaan multi-soil layering atau MSL. MSL merupakan metode pengolahan air limbah yang menggabungkan kinerja tangki, septik, dan pertumbuhan lekat. Metode ini terdiri atas dua zona pengolahan utama, yaitu zona aerob dan zona anaerob. Zona aerob terdapat pada lapisan zeolit atau batuan dan ruang antara lapisan zeolit dan blok campuran tanah. Sementara zona anaerob terdapat pada lapisan campuran tanah. Proses pengolahan limbah cair dalam MSL meliputi dekomposisi,
fiksasi, nitrifikasi, denitrifikasi, filtrasi, adsorpsi, dan adsorpsi. Metode MSL memiliki kelebihan dan hal biaya yang rendah. Kemudian teknis dan pemeliharaan serta dapat menghasilkan tanah yang subur setelah proses pengolahan limbah selesai. Selanjutnya, efisiensi reduksi BOD. Dapat dilihat dari gambar pertama bahwa efisiensi reduksi BOD dipengaruhi oleh perbedaan laju aliran yang diberikan, di mana semakin tinggi laju aliran maka lebih rendah pula efisiensi reduksi. Pada laju aliran 250 liter per meter kubik meter sekon per hari, didapatkan efisiensi reduksi BOD yang tertinggi, yaitu sebesar 99% dan 96%. Efisiensi reduksi BOD terendah didapatkan pada laju aliran 1.500 liter per sekon per hari, yaitu 86-87%. Meskipun demikian, nilai BOD outletnya masih berada di bawah baku mutu. Untuk gambar kedua dapat dilihat bahwa nilai BOD inlet masih di atas baku mutu, walaupun telah melewati proses fisika dan sedimentasi. Setelah dialirkan ke dalam reaktor MSL, nilai BOD turun dan jauh di bawah baku mutu yang ditentukan. Pengaruh laju aliran ini berbanding lurus dengan nilai BOD yang semakin tinggi laju alirannya. Semakin tinggi nilai BOD outlet pada laju aliran 250, 500, 1000, dan 1500 liter per meter sekon per hari berturut-turut, yaitu 0,66 sampai 0,85, 1,22 sampai 1,45, 3,504, 4,48, dan 11,68 sampai 14,22 mg per liter. Nilai BOD limbah industri minyak goreng yang termasuk golongan minyak nabati tidak boleh lebih dari 75 mg per liter. Untuk efisiensi reduksi COD dapat dilihat dari gambar pertama bahwa rata-rata efisiensi reduksi COD pada laju aliran 250, 500 sampai 1000, 1500 liter per meter sekon per hari masing-masing 96,6%, 92,5%, 85,6%, dan 74,1%. Sama halnya dengan BOD, efisiensi reduksi COD yang didapatkan juga lebih tinggi dibandingkan yang melaporkan efisiensi reduksi COD berturut-turut, yaitu 82,77% dan 71% untuk perlakuan laju aliran 250, 500, dan 1000 liter per meter sekon per hari. Begitu juga dari HO dan WM yang melaporkan efisiensi reduksi COD berturut-turut, yaitu 76,9%, 62,5%, dan 49,4%. Perlakuan laju aliran yaitu 500, 1000, dan 2000 liter per hari per sekon. Untuk gambar kedua dapat dilihat bahwa nilai COD inlet ada yang telah di bawah nilai baku mutu setelah melalui pengolahan secara fisika dan bak sedimentasi. Walaupun pada umumnya nilai COD inlet berada di atas baku mutu setelah melalui pengolahan dengan reaktor MSL, tetapi dapat memenuhi baku mutu. Nilai COD outlet dengan laju aliran 250, 500, 1000, dan 1500 liter per meter sekon per hari berturut-turut adalah 5,7 mg per liter, 14 sampai 16 mg per liter, 28 sampai 40 mg per liter, dan 55 sampai 69 mg per liter. Untuk efisiensi reduksi minyak dan lemak, dari gambar 1 dapat dilihat bahwa sama dengan BOD dan COD, pengaruh aliran berbanding terbalik dengan efisiensi reduksi TSS. Sebentar.
Efisiensi reduksi minyak dalam lemak dengan 4 variasi laju aliran dapat dilihat pada gambar kanan sebagai konsentrasi minyak dan lemak, inlet dan outlet, serta nilai baku mutunya dapat dilihat pada gambar kiri. Untuk perubahan nilai pH, hasil analisa pH dengan variasi laju aliran dapat dilihat pada gambar berikut. Laju aliran yang diberikan pada pengaruh terhadap pH outlet MSL, di mana variasi laju aliran tetap dapat memberikan pH netral. pH effluent pabrik hampir sama dengan pH inlet MSL, yaitu berkisar antara 6,36 sampai 6,97 dan 6,37 sampai 6,95. Sedangkan pH outlet MSL terjadi sedikit peningkatan menjadi antara 6,99 sampai 7,24. Akan tetapi semuanya masih dalam range pH baku mutu yang diizinkan. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulan sendiri, pengolahan limbah juga reaktor MSL sangat efektif untuk mereduksi BOD, COD, TSS, dan minyak dan lemak dan limbah cair industri minyak goreng, di mana dapat memberikan efisiensi reduksi yang tinggi dan nilai serta konsentrasi outlet di bawah baku mutu Permen LH nomor 5 tahun 2014 tentang parameter BOD, COD, TSS, kecuali parameter minyak dan lemak pada laju aliran yang tinggi. Efisiensi reduksi BOD, COD, TSS, dan minyak dan lemak serta dipengaruhi oleh laju aliran, di mana laju aliran berbanding terbalik dengan efisiensi reduksi. Makin rendah laju aliran, maka makin tinggi efisiensi reduksinya. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.